Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini pada kelas Fisika Dasar. Untuk pertemuan kali ini kita akan banyak belajar tentang apa sih itu fisika, terus bagaimana sih objek-objek apa aja yang belajar dalam fisika, dan lain-lain. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus tentang membahas fisika itu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan pertama, apa sih itu fisika? Mungkin kalau teman-teman dulu belajar saat sekolah menengah, mungkin belajar fisika itu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan lain. Nah, sebenarnya fisika tuh jauh jauh lebih dari itu juga ya. Nah, misalkan coba teman-teman resapi pada malam hari di tengah bintang-bintang yang gemerlap seperti itu ya. Nah, teman-teman coba pandangi langit ke atas. Nah, ternyata pada zaman dahulu seorang ilmuwan bernama Friedrich Wilhelm Herschel pada tahun 1789 dengan menggunakan teleskopnya ya yang berdiameter sekitar 1,26 meter dan titik apinya sejauh 12 meter tuh sangat semangat untuk meluangkan waktunya untuk mencermati sebaran bintang-bintang. Lalu apa yang ditemukan oleh Wilhelm Herschel ini ketika dia mengamati dengan teropongnya itu? Nah, ternyata dia mengamati bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit itu tidak menyebar seenaknya kayak itu. Jadi menyebarnya pun dengan ada polanya seperti itu. Jadi bintang-bintang di angkasa yang kalian lihat di atas itu tidak tidak posisinya tidak seenaknya dia aja kayak gitu. Jadi posisinya ada pola-polanya, ada posisi-posisi, ada kemudian dia mengikuti pola-pola yang sudah dia ikuti seperti itu. Nah, dalam lambat laun pada masa sekarang kita ketahui bahwa kita hidup di galaksi Bima Sakti yang ternyata bentuknya itu spiral kayak gitu. Dan ternyata galaksi Bima Sakti ini hanya satu dari sekian ratus miliar galaksi yang ada di alam semesta. Jadi kita ketahui bahwasanya bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti itu tidak acak kayak gitu. Maksudnya dia menempatkan posisinya sesuai dengan pola-polanya, yaitu berbentuk spiral seperti itu. Nah, kita juga ketahui bahwasanya alam semesta ini lambat laun mengembang kayak gitu. Jadi apa yang sudah dilihat oleh Wilhelm Herschel kayak gitu, dia sudah mengetahui bahwa bintang-bintang yang ada di luar angkasa ini posisinya tidak seenaknya saja, tapi ada pola-pola tertentu. Nah, kemudian untuk menjawab fisika dari segi yang lain, nah ini ada salah satu fenomena yaitu sunspot ya, atau bintik matahari, yang mungkin kalau ukurannya itu bisa satu sunspot yang satu titik hitam ini mungkin ukurannya bisa sebumi ya gitu, ukurannya sampai bumi kita gitu ukurannya, jadi ini sangat besar sekali. Nah, sunspot ini merupakan indikator bagi aktivitas matahari. Jadi semakin luas wilayah bintik matahari, maka semakin tinggi aktivitas mataharinya. Nah, ini adalah gambar grafik bagaimana para ilmuwan meneliti bagaimana aktivitas sunspot. Nah, di grafik yang bagian bawah tuh yang bagian hitam, ada fenomena menarik bahwasanya aktivitas sunspot matahari itu berulang-ulang periodik selama 11 tahun. Jadi selama 11 tahun tuh dari tahun 1980 sampai 1880 sampai 1890 itu dia dari lembah ya, kemudian ke puncak, kemudian ke lembah lagi. Nah, dari bawah ke puncak ke bawah lagi. Kemudian naik lagi selama 11 tahun dari bawah ke puncak ke bawah lagi. Jadi terdapat pola-pola yang rapi, yang setiap 11 tahun sunspot itu memiliki aktivitas yang periodik seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fenomena alam bahwasanya di alam semesta ini siklus matahari, bahwasanya aktivitas matahari itu berulang-ulang dalam waktu 11 tahun.
Nah, dari beberapa contoh gejala alam yang tadi beberapa kami ungkapkan, tersirat adanya keteraturan, artinya ada pola kayak gitu. Tampak nyata bahwa gejala-gejala atau peristiwa di alam ini memiliki pola-pola tertentu. Nah, ini adalah fisika. Fisika merupakan upaya menemukan pola-pola keteraturan alam dan membingkainya menjadi bagan berpikir yang runtun. Nah, jadi apa yang tadi sudah kami sampaikan, pola-pola yang teratur dan upaya-upaya para ilmuwan untuk menemukan pola-pola tersebut, itulah yang disebut dengan fisika itu sendiri. Nah, kemudian bagan berpikir tentang pola-pola keteraturan alamiah inilah yang disebut dengan teori. Jadi fisika adalah upaya membangun teori tentang gejala-gejala alamiah. Nah, kemudian kita bahas ke satu topik yang lain. Lalu untuk apa sih sebuah teori itu disusun? Sebuah teori fisika itu disusun. Nah, mungkin kalau kalian lihat sebuah gunung es gitu ya di samudra, mungkin samudra Atlantik dan lain-lain, mungkin kalian hanya lihat gunungan es yang ada di permukaan laut. Nah, Halton dan Brush pada tahun 2005 menggambarkannya sebuah teori itu dengan keberadaan sebuah gunung es atau pulau es yang terapung di permukaan air laut. Bahwasanya yang kita lihat, yang bisa kita lihat itu hanya gunungan yang ada di atas, bagian es yang ada di atas. Sedangkan yang di bawah permukaan laut kita tidak bisa melihatnya. Nah, bagian es yang berada di permukaan air laut ini malah jauh lebih besar, ya. Ukurannya malah jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan permukaan es yang ada di atas permukaan air. Nah, tujuan teori adalah itu. Tujuan teori adalah menjelaskan bagaimana sih seluk-beluk, kemudian sifat-sifat dan perilaku es itu sendiri, termasuk keseluruhan dari pulau es ini. Jadi teori itu menjelaskan apa yang ada di balik gunung es itu, kayak gitu. Jadi apa yang ada di bawah permukaan air laut itu juga dijelaskan dalam sebuah teori. Teori itu mengungkapkan sesuatu yang mungkin tidak dilihat dengan kita lihat sehari-hari, itu jadi mengungkapkan lebih dari apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi dari teori pun seperti itu. Nah, ini secara rinci untuk apa sih sebuah teori disusun, itu adalah pertama untuk menghubungkan berbagai fakta yang terpisah dalam satu bagan berpikir yang logis dan mudah ditangkap. Tentu banyak peristiwa alam yang mungkin kalau tetap terpisah-pisah seperti itu dalam tidak menjadi satu bagian berpikir yang runtun dan mudah ditangkap, itu akan jauh lebih susah dipelajari ya. Untuk itu mengapa sebuah teori itu disusun. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran tentang kaitan-kaitan baru, ya ini mampu menjelaskan kaitan antara fakta-fakta lama dan fakta-fakta baru. Kemudian yang ketiga, memberikan perkiraan atau prediksi gejala-gejala alamiah baru dan memberikan penjelasan bagi gejala-gejala alamiah yang telah teramati. Kemudian yang keempat, menuntun dan dalam penyelesaian masalah-masalah praktis. Ini adalah secara rinci sebuah teori itu kenapa sih teori fisika itu harus disusun. Nah, ini bagaimana sih para ilmuwan merumuskan pola-pola matematis tersebut. Nah, ini ada mungkin kalau di fisika itu ada dua fisikawan ya, fisikawan teoritis dan fisikawan eksperimental. Nah, fisikawan teoritis kadang berperan dalam menyusun teori guna menjelaskan hasil-hasil eksperimen serta meramalkan hasil-hasil yang akan diperoleh jika sebuah eksperimen akan dilakukan. Kemudian seorang fisikawan eksperimental itu akan berperan dalam pengumpulan data-data terkait dengan gejala-gejala alamiah dan membuktikan kesalahan sebuah teori. Jadi hubungan antara fisikawan teoritis dan eksperimental ini sangat berhubungan dengan erat ya, seperti itu ya. Maka semakin banyak hasil eksperimen yang dapat dijelaskan dan diramalkan secara tepat oleh suatu model, maka model tersebut akan semakin diterima. Oleh karena itu, kalau fisikawan eksperimental tuh lebih disebut sebagai hakim dalam fisika. Dia bisa menentukan apakah suatu model
matematis yang ditawarkan oleh fisikawan teoritis itu diterima atau ditolak. Jadi kalau fisikawan teoritis itu mengusulkan sebuah model, mengusulkan sebuah teori, kemudian fisikawan eksperimental itu yang mengujinya apakah teori itu benar atau enggak, ada kesalahan apa dalam teori itu. Jadi hubungan antara fisikawan teoritis dan fisikawan eksperimental ini sangat berhubungan erat dalam merumuskan pola-pola matematis di dalam ilmu fisika. Nah, Albert Einstein pernah mengatakan seperti ini. No number of experiment can prove me right. A single experiment can prove me wrong. Jadi 1000 sebanyak apapun eksperimen yang mendukung suatu kebenaran atau teori belumlah cukup untuk dinyatakan bahwa teori itu benar. Tetapi satu eksperimen saja, ingat hanya satu eksperimen saja telah mencukupi untuk menggugurkan sebuah teori atau model, manakala hasil-hasil eksperimen tersebut sama sekali tidak mampu dijelaskan oleh suatu teori atau model. Jadi walaupun kita melakukan eksperimen dan itu mendukung kebenaran teori tersebut, itu belumlah cukup, gitu, seperti itu. Tapi kalau ada satu saja eksperimen yang bisa membuktikan teori itu gagal, maka teori itu langsung gugur, seperti itu. Jadi fungsi bagaimana kita bereksperimen fisika itu nanti fungsinya tadi selain membuktikan kebenaran teori, ya mencari juga kesalahan teori tersebut, apakah teori atau model tersebut sudah benar atau belum, kayak gitu. Nah, jadi eksperimen itu bukanlah cara untuk membuktikan kebenaran sebenarnya, tapi justru eksperimen itulah membuktikan kesalahan dari sebuah teori atau model. Nah, kemudian model-model yang masih lolos dari penolakan ini, dan model yang masih lolos dari uji coba, eksperimen, yang misal bisa membuktikan kesalahannya itu akan terus bertahan. Sedangkan yang telah gagal akan diperbaiki dan mungkin ditinggalkan sama sekali. Gitu. Kemudian model-model yang tadi lolos uji kayak gitu ya, lolos uji dari fisikawan eksperimental tuh perlu digabungkan sehingga didapatkan model-model yang memiliki jangkauan lebih luas. Selanjutnya terjadi seperti itu lagi, model-model penggabungan diuji lagi, dan proses ini akan terus-menerus. Jadi teori fisika yang kita pelajari selama ini itu sampai sekarang tuh masih dalam uji ya, masih uji dari uji eksperimental juga dari para fisikawan eksperimental. Jadi proses ini akan terus-menerus sampai kapan? Ya, tidak akan berakhir seperti itu, mungkin sampai hari akhir ya, gitu, seperti itu. Jadi sebuah teori fisika ini setiap tahun akan terus diuji kayak gitu. Apakah dia itu terbukti kebenarannya, apakah ada kesalahannya, seperti itu. Karena semakin banyak eksperimen yang gagal membuktikan kesalahan sebuah teori, semakin meyakinkan teori itu. Gitu. Jadi semakin banyak eksperimen yang gagal membuktikan kesalahannya. Misal eksperimen ini gagal membuktikan kesalahan satu teori fisika, maka teori itu akan semakin meyakinkan. Kayak gitu. Nah, itu mungkin penjelasan tentang bagaimana perumusan pola-pola matematis. Oke, next. Dan objek fisika. Nah, objek dalam fisika yang kita pelajari itu meliputi yang berukuran makroskopik atau sekitar orde panjang 10 pangkat 9 dan orde massa 10 pangkat 30 sampai dengan yang berukuran mikroskopik atau yang paling kecil gitu ya. Jadi objek fisika itu sangat luas, dari yang mikroskopik paling kecil ya sampai yang makroskopik. Kalau di gambar tuh Anda bisa lihat bagaimana elektron atom tuh termasuk mikroskopik. Kemudian beranjak lagi kepada hewan, mungkin kepada makhluk hidup, kemudian lebih besar lagi kepada bintang, galaksi, planet, dan lain-lain. Ini adalah objek-objek dalam fisika yang dipelajari. Nah, ini mungkin ada satu video yang nanti bisa kalian lihat bagaimana objek-objek fisika ini dipelajari. Nah, ini dari tubuh manusia ya. Nah, kalau kita zoom ke atas, nah, inilah objek-objek fisika yang dipelajari. Mungkin kalau di dunia teknik ya,
bangunan dan lain-lain. Kemudian mungkin kalau dalam geofisika kita belajar tentang atmosfer dan lain-lain. Semakin naik. Ini semua belajar dalam fisika, geologi dan lain-lain. Nah, sudah mempelajari tentang bumi gitu ya. Dan bumi di atas ada bulan. Semakin luas, semakin naik semakin luas, semakin makroskopik. Nah, ini baru Milky Way ya, baru galaksi Bima Sakti. Baru satu galaksi dari sekian miliar galaksi. Nah, kemudian masuk kembali lagi ya ke bumi lagi. Atau buminya di mana ini? Ini sampai yang mikroskopik. Ini ke dalam-dalam ya. Terus kromosom, DNA. Masuk lagi ke dalam DNA. Nukleus ya. Neutron, proton, dan lain-lain. Nah, itu adalah objek-objek dalam fisika yang dipelajari dari yang mikroskopik, dari yang paling kecil sampai yang makroskopik gitu. Jadi sangat luas sekali objek dalam fisika yang bisa dipelajari. Kemudian cabang-cabang ilmu fisika ada beberapa cabang ya, mekanika, kemudian listrik magnet, kemudian relativitas, astrofisika, kemudian fisika modern, fisika nuklir, dan lain-lain, termodinamik, dan lain-lain. Ini adalah cabang-cabang ilmu fisika. Kemudian di satu cabang ini pun nanti mempelajari hal yang lain, misal mekanika. Dalam mekanika juga kita akan belajar tentang percepatan, hukum konservatif, kemudian gerak periodik, hukum Newton, dan lain-lain. Ini juga ada ilmu yang akan dipelajari lebih lagi gitu, dalam satu ilmu. Listrik magnet juga akan belajar tentang elektronika, kemudian medan magnet, hukum Ampere, hukum Coulomb, dan lain-lain. Masuk termodinamika juga, kita belajar tentang panas dan termodinamika. Nah, itu adalah kira-kira materi-materi yang dipelajari dalam ilmu fisika itu seperti itu. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara fisika dan teknologi. Apa sih hubungan antara fisika dan teknologi? Jelas fisika dan teknologi itu berhubungan sangat erat. Nah, misal satu contoh adalah GPS, atau kalau kalian lihat tuh Google Map ya, kalau sehari-hari itu kan bisa dilihat tuh Google Map. Nah, ternyata GPS itu dia perhitungannya menggunakan teori relativitas yang dicetuskan oleh Albert Einstein. Gimana sih teori relativitas itu bekerja? Mungkin kalau kalian nonton film Interstellar tuh ya, film Interstellar tuh kan dia menjelajahi luar angkasa itu kan, justru usianya ketika dia balik ke bumi, anaknya tuh jauh lebih tua daripada dia. Jadi memang umur manusia ketika dia berada di luar angkasa jauh daripada bumi itu akan waktunya akan berjalan lebih lambat. Jadi dia akan jauh lebih muda seperti itu. Dia balik-balik anaknya sudah lebih tua dari dia. Nah, itu penjelasan sederhana tentang dilatasi waktu, relativitas Einstein seperti itu ya. Nah,
Kemudian GPS itu menggunakan gelombang radio yang kecepatannya itu gelombang elektromagnetik ya, sama kayak kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per sekon. Jadi kecepatan GPS memancarkan gelombangnya itu adalah 300.000 km, 300.000 km tiap detiknya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwasanya kalau kita GPS itu kan mancarin kepada manusia dia. Jadi ada waktu. Sama kayak kalau kalian berjalan ke rumah teman itu kan ada membutuhkan waktu. Sama GPS juga dalam memancarkan sinyal ke kita yang ada di bumi juga membutuhkan waktu kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa satelit itu lebih cepat 35 mikrosekon setiap harinya. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, sama kayak tadi, kalau orang ada di luar angkasa itu akan jauh usianya akan lebih lambat gitu. Jadi dia akan jauh lebih cepat seperti itu. Nah, satelit 35 mikrosekon setiap harinya lebih cepat. Maka kalau tidak kita hitung dilatasi waktunya, kita tidak hitung dengan teori relativitas, nah itu akan terjadi ketidakakuratan dalam GPS. Sejauh berapa? Sejauh 10 km ya, setiap hari. Jadi kalau GPS itu tidak dihitung dengan teori relativitas, kemungkinan meleset jaraknya tuh sekitar 10 kilo. Jadi 35 mikrosekon dikali 300.000 km per sekon. Coba dikali aja. Hasilnya 10,5 sekian kilometer. Jadi GPS kalau tidak dihitung dengan fisika, teori relativitas, itu melesetnya sangat jauh. 10 kilo itu jauh loh dalam kehidupan sekarang. Kalian share lokasi itu ke teman, tapi ternyata perbedaan lokasinya 10 kilo tuh kayak, kalau di Sorong kayak dari kilo 10 ke tembok Berlin berarti ya. Nah, itu. Bayangin jauh sekali kan kalau nggak dihitung dengan teori relativitas Einstein. Gitu. Kemudian beberapa macam produk teknologi pun sekarang banyak menggunakan bahan semikonduktor ya. Bahan semikonduktor tuh kalau dalam fisika zat padat tuh dipelajari, itu seperti dioda, transistor, mikroprosesor, dan lain-lain. Nah, alat-alat ini yang mungkin sering kalian temui, mungkin di televisi, kemudian di radio, komputer, ataupun di smartphone kalian. Jadi bahan-bahan semikonduktor yang dihasilkan oleh fisikawan ini sangat bermanfaat sekali di zaman sekarang. Di mana smartphone itu membutuhkan IC, membutuhkan mikroprosesor, dan lain-lain. Jadi apalagi di zaman sekarang ada juga nanoteknologi yang dikembangkan oleh fisikawan juga. Itu jauh juga bermanfaat dalam kehidupan zaman sekarang. Jadi jelas hubungan antara fisika dan teknologi itu sangat berhubungan erat, karena memang hasil-hasil teknologi banyak memanfaatkan ilmu fisika. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti mengisi absen di kolom komentar, atau enggak bisa di grup kita, atau enggak silakan juga download atau unduh materinya di kolom komentar juga. Nah, untuk mengisi absen nanti teman-teman harus melaporkan catatan teman-teman dulu ya. Jadi apa yang tadi kami sampaikan silakan dicatat terlebih dahulu. Nah, untuk materi ini kalian bisa pelajari kapan saja, di mana saja, dan bisa dilakukan secara ulang-ulang. Kalau belum paham ya berulang lagi. Nah, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.